Pace bene, masih di Mea Culpa. Joseph Paul Chang, seorang pembuat konten kekristenan di media sosial berhadapan dengan masalah. Dia membuat pernyataan-pernyataan kontroversial, sentimental tentang agama orang lain, dan dia akhirnya diadukan dengan tuduhan penghinaan penistaan agama dan sedang dalam pencarian atau kasusnya sedang diusut. Saya pikir boleh dikatakan lidahmu harimau. Ketika orang berusaha berbicara tentang teologi, tetapi yang diisi dengan pernyataan-pernyataan subjektif, sentimental, bukan objektif ilmiah. Apa maksudnya? Orang berusaha berbicara masuk ke urusan agama, tetapi tidak dengan bekal pengetahuan keagamaan yang ilmiah. Ada referensinya. Saya pikir banyak orang seperti Paul Chang. Ada risiko untuk seperti itu bagi semua orang, siapa saja yang berkecimpung dalam dunia ilmu keagamaan. Terbuka juga kemungkinan saya bisa terjerat untuk itu, dengan cara seperti itu, kalau saya tidak menjaga pilihan kata, diksi saya, ketika berbicara tentang agama sendiri dan agama orang lain, tentang gereja sendiri dan gereja orang lain. Saya tidak tahu apakah para sahabat culprit, nama culprit itu sebutan untuk penonton setia di channel ini, apakah mengikuti kisah atau bahkan konten-konten dari Joseph Paul Chang, seorang yang menyebut diri apologet. Meskipun saya pikir seorang apologet akan menghindarkan dirinya dari kalimat-kalimat sentimental. Karena tidak ada ruang untuk soal saya benci atau suka, saya emosional atau tidak pada yang lain. Karena seorang apologet, apologos, bersama dengan pengetahuan, ia berbicara tentang agama. Maka ketika kita berbicara tentang agama dan pada saat itu kita dituntut untuk membekali diri dengan teori-teori yang bisa dipertanggungjawabkan. Sekali lagi, misalnya ketika harus berbicara tentang Islam, sejarah kontekstual, hal equal tentang Islam secara kontekstual kiranya diketahui juga. Ada apa di tahun 600-an, ada apa di abad pertengahan, bagaimana Islam dengan kekristenan di Eropa, bagaimana masuknya Islam ke Eropa, dan lain sebagainya. Itu berdasarkan riset ilmiah, entah itu library research atau historical stuff lainnya, apakah dengan arkeologi atau yang lain. Nah, mengapa Paul Chang bisa sampai terjerat? Karena dia berbicara tentang agama orang lain secara sentimental, emosional, subjektif. Sentimental, memakai perasaan-perasaannya. Saya benci, saya kesal, saya tidak suka, saya emosi, saya marah. Nah, itu kalimat-kalimat mengenai perasaan. Sensusnya, soal rasa, sentimen pribadi. Bahwa ada pengalamannya tentang orang berbuka puasa, dia ceritakan itu. Itu benar-benar tidak ilmiah, meskipun itu bisa diceritakan sebagai sharing pengalaman. Tetapi beresiko. Nah, sentimental subjektif dari sudut pandangnya dia sendiri. Saya suka, itu subjektif karena tergantung siapa, tergantung sayanya, subjeknya. Maka orang bapak ini dan juga banyak orang lain membuat dirinya dalam bahaya ketika dia secara subjektif membuat penilaian dan disertai oleh pilihan kata yang tidak bersahabat. Ada hal yang bisa kita sampaikan dengan nilai yang sama tetapi dengan cara yang berbeda karena pilihan katanya lebih terukur, lebih cermat, diseleksi sehingga benar-benar menyampaikan isi, bukan sentimental, subjektif, dan ofensif juga, menyerang. Padahal tidak dibutuhkan untuk menyerang secara verbal kepada agama lain.
terutama untuk konten-konten yang publik semacam ini. Lalu saya berpikir masih banyak orang seperti Bapak Joseph Paul Chang ini. Masih banyak orang. Komentator di Mea Culpa banyak begitu. Dan bukan hanya soal agama seberang, tentang kekristenan juga. Yesus mau pakai kolor, Tuhanmu lahir dari vagina. Apa yang mau ditekankan di situ? Mengapa itu terjadi? Karena keterbatasan pengetahuan. Sehingga insulting. Itulah bekalnya untuk bisa menang. Ketika kita tidak punya senjata lain untuk menyerang, kita memakai batu. Kita memakai apa saja yang terletak di tanah untuk menyerang orang lain. Karena kita tidak punya senjata canggih lain lagi. Maka saya pikir kita tidak sedang mencoba semakin menghakimi Bapak Joseph Paul Chang. Tetapi kita bisa melihat kasus ini sebagai satu pelajaran. Bahwa sebenarnya bukan hanya Bapak itu yang melakukan kesalahan serupa. Banyak yang lain yang tidak menjadi perbincangan nasional. Sampai harus menjadi buronan internasional. Dirancangkan begitu. Karena tidak menjaga diksi ketika menyampaikan pemikiran. Bahwa Joseph Paul Chang merasa ada ajaran yang keliru dalam agama lain, itu saya pikir bisa diperbincangkan secara teologis saintifik dalam ranah pengetahuan. Tapi ketika memakai diksi pilihan kata yang sekali lagi sentimental, subjektif, hukum bisa berbicara. Karena bisa mengganggu kenyamanan dan keamanan orang. Sebuah pelajaran berharga saya pikir buat semua orang yang berkecimpung di media sosial. Terutama ketika berbicara tentang agama. Nah ini, agama meskipun semakin diragukan akan selalu tetap eksis. Karena orang akan terus bertanya-tanya tentang kehidupan sesudah kematian. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung bisa dijawab. Mengapa ada penderitaan? Dari mana asal kehidupan? Kemana setelah kehidupan ini berakhir? Mengapa ada kesedihan? Dan lain-lain. Ada pertanyaan, the ultimate questions, yang rasanya tak akan pernah terjawab secara memuaskan. Maka kita membutuhkan satu ilmu untuk mencoba membuat hipotesa-hipotesa tentang itu. Dan hipotesa-hipotesa ini dirangkum dalam agama. Nah, orang-orang yang mencoba mendekati agama secara ilmiah bisa membicarakan ini tanpa mengundang kontroversi. Tetapi, tanpa mengundang sentimen-sentimen personal. Tetapi ketika sudah sampai kepada perasaan-perasaan, pandangan-pandangan subjektif, dengan memakai diksi-diksi yang tidak bersahabat, perbincangan tentang agama bisa menjadi sangat berbahaya. Sederhananya, mari kita berhati-hati. Begitu. Pace e bene.